Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, guys. Okay. I hope you are all well today. Now we will discuss about simple past tense. Last meeting, we have discussed about present tenses, which are simple present and present continuous or present progressive. Now we will move on to the next, to the past. Maybe you are familiar with the word move on, because this is the keyword that maybe you can remember about past. When something is past, then you need to move on. Jadi kalau sesuatu itu sudah past, sudah berlalu, maka kamu perlu move on. Artinya apa? When something past, ya sudah berlalu, itu sudah tidak perlu terjadi lagi. I don't know if you have personal what we call it, personal experience about that, but at least use it to remember about simple past. Jadi intinya simple past itu adalah bentuk kalimat, bentuk tenses, pola tenses yang digunakan untuk menyatakan tentang sesuatu yang sudah tidak terjadi lagi. Nah, oke. Next. Saya ingin review dulu kenapa bahasa Inggris itu perlu tenses. Pada dasarnya tenses itu digunakan untuk menyatakan untuk mencapai efektivitas bahasa. Jadi English or Americans prefer to use a little bit complicated structure, ya, struktur yang lebih complicated untuk mencapai efektivitas. Maksudnya apa? Tidak perlu menambah terlalu banyak kata untuk hanya merubah tentang time sequence atau pola waktunya. For example, if you see a translated books, it is almost always buku terjemahan itu lebih tebal dari buku aslinya dalam bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya maksudnya, buku terjemahan tadi akan lebih banyak daripada buku bahasa Inggris. Ilustrasinya seperti ini. In English ya, misalnya kalimatnya seperti Pak Ahmad is a lecturer, terus kemudian ada Pak Ahmad was a lecturer. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bagaimana? Bisa jadi Pak Ahmad adalah seorang dosen, ya kalimat pertama. Apakah yang kedua ini Pak Ahmad adalah seorang dosen juga? Tentunya kalau kita terjemahkan seperti ini jadinya lanjut. Why? Because it's definitely the different sentences. Jadi dua kalimat ini kan berbeda. Kenapa yang satu menggunakan is, yang satu menggunakan was? Kalau yang is pasti itu simple present, sementara yang was itu adalah simple past. Nah, yang lebih tepat adalah yang kalimat ketiga. Pak Ahmad dulu adalah seorang dosen. Kalimat pertama itu bisa diterjemahkan menjadi Pak Ahmad adalah seorang dosen. Why? Because it is simple present. Simple present itu masih masih ada, maksudnya faktanya itu juga seperti itu, dia masih aktif sebagai seorang dosen. Tapi kalau Pak Ahmad was a lecturer, karena ini adalah past, maka tidak tepat kalau menggunakan adalah seorang dosen. Was yang ada di sini otomatis itu menunjukkan pada sesuatu yang sudah tidak terjadi lagi. Pak Ahmad itu sudah tidak menjadi seorang dosen. Lebih baik dikatakan Pak Ahmad dulu ada seorang dosen. Or you can say Pak Ahmad is no more, adalah Pak Ahmad bukan lagi seorang dosen. Kenapa? Because the point is that in the sentence, ya, he is no more a lecturer. Dia sudah bukan lagi seorang dosen. Oke. Jadi kalimat yang kedua ini tidak tepat kalau digunakan untuk menerjemahkan kalimat Pak Ahmad was a lecturer. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kalimat Pak Ahmad is a lecturer, ya. Itu ketika diterjemahkan itu jumlah katanya 1, 2, 3,
di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketika diterjemahkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. Jadi ketika diterjemahkan dari simple present ke simple past, kalau dalam bahasa Inggris yang dilakukan itu hanya perlu mengubah dari is ke was, sementara kalau dalam bahasa Indonesia seperti yang teman-teman lihat harus ada penambahan satu kata lagi. Otomatis yang tadinya ada 5 ya, kemudian berubah menjadi 6. Artinya apa? Artinya dalam satu kalimat saja untuk menyebut tentang konteks tense itu artinya waktu. Ketika waktunya berubah sudah berlalu menjadi 6 kata. Kalau dalam satu buku berarti harus menambah berapa ribu kata. Logikanya seperti itu. Kalau ribuan kata berarti ada mungkin puluhan halaman. Nah, itulah teman-teman kenapa tadi saya menyebut bahwa pada dasarnya tesis itu digunakan untuk mengefisienkan penggunaan kata. Oke. Nah, let's move on. Nah, yang pertama, past dalam bentuk aktif itu adalah satu-satunya tipe tense yang memakai sorry ya teman-teman, di sini ini tulisannya harusnya adalah past ya. Kemudian yang di sini the only tense pattern that uses verb to, satu-satunya pola tense yang memakai kata kerja bentuk kedua untuk menyatakan tentang sesuatu yang sudah berlangsung atau sudah terjadi atau sesuatu yang sudah tidak berulang lagi. Kalau sudah pas itu saatnya untuk move on, maksudnya seperti itu. Kalau sudah berlalu berarti harus berganti dengan yang lain. Itu. Untuk menyatakan tentang sesuatu yang sudah tidak dilakukan atau yang menyangkut tentang kebiasaan yang sudah tidak lagi terjadi. Nah, yang digunakan adalah subjek dengan kata kerja bentuk kedua. Verb to hanya digunakan dalam simple past, ingat ya. Terus kemudian dia nempel langsung ke subjeknya. Jadi di sini subjek kemudian diikuti langsung di verb to. Tidak ada to be, tidak ada is and are was were ya. Kecuali kalau verb to-nya ini adalah was, seperti yang tadi Pak Ahmad was a lecturer. Contohnya misalnya ini Pak Bondan was a famous reporter. Pak Bondan dulu adalah seorang reporter yang terkenal. Artinya apa? Sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Bisa jadi karena Pak Bondan ini sudah meninggal atau Pak Bondan itu sudah pensiun dari pekerjaan reporternya. Sementara ini Usama sent mother a letter from Mojokerto last week. Sudah berlalu minggu yang lalu. Berarti ngirimnya itu sudah sepekan yang lalu. Bukan berarti dia setiap minggu mengirim. Kalau setiap minggu mengirim berarti yang digunakan adalah simple present. Kemudian I woke up at 5 AM every day. Saya bangun pukul 5 pagi setiap hari dulu, maksudnya. Sekarang sudah tidak lagi. Why? Because now I have to wake up at 4 AM. Karena sekarang saya sudah harus bangun jam 4 pagi. Oke ya, teman-teman. Itu sedikit tentang simple past. Bentuknya yang perlu diingat yang pertama adalah simple past itu yang memakai kata kerja bentuk kedua. Yang di sini misalnya was ini adalah bentuk kedua dari is, send adalah bentuk kedua dari send pakai d, mengirim ya. Terus kemudian woke up itu adalah bentuk pertama dari bentuk kedua dari wake up. Okay, I think that's all. Ladies and gentlemen, and please do the exercises in activity 2. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.